membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Pagi Seru, ulas berita, no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, ini ada berita bahagia ya tentunya, dan juga ini merupakan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Karena Kementerian Kesehatan ini meluncurkan program cek kesehatan gratis yang memang ini sudah dimulai pada 10 Februari 2025. Meskipun masih banyak masyarakat yang belum tahu caranya bagaimana, namun program ini juga disambut bahagia oleh warga ataupun masyarakat Indonesia. Nah, ini apa saja sih yang bisa diperiksa dalam cek kesehatan gratis? Memang kalau untuk pemeriksaan gratis nih ya pada hari ulang tahun gitu ya, ini kan memang ibaratnya di masyarakat Indonesia yang berulang tahun, kemudian juga ini rentang waktunya H+30 lah ya setelah tanggal lahir tersebut, ini masih bisa melakukan cek kesehatan gratis. Nah, ini juga dilansir dari beberapa sumber pemirsa ya. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Kemenkes Maria Endang Sumifi merinci setidaknya ada 6 jenis pemeriksaan untuk bayi. Jadi sebenarnya ini tuh dikategorikannya ada bayi atau balita, anak prasekolah dan dewasa ya. Kemudian juga ada lansia juga. Dan ini memang gratis ya di puskesmas dan juga di klinik yang bekerja sama dengan BPJS di seluruh Indonesia. Memang sih bicara tentang cek kesehatan ya, lebih baik mencegah tentunya daripada mengobati. Memang baiknya kita juga mengetahui bagaimana nih ya kondisi kesehatan kita gitu kan. Jangan sampai ketika kita memang jatuh sakit, kita baru tahu oh ternyata kita memiliki riwayat ataupun mengidap penyakit ini gitu kan ya. Jadi memang penting rasanya untuk kita mendapatkan fasilitas kesehatan untuk mengecek kesehatan kita secara berkala seperti itu. Ya, ini memang pemirsa kalau kita lihat juga meskipun belum terlaksana di semua daerah gitu ya di Indonesia, namun di beberapa rumah sakit ada yang sudah mulai gitu kan ya. Namun ini masyarakat juga ada yang kebingungan juga nih, gimana nih caranya. Nah, sebenarnya untuk mempermudah masyarakat dalam mendaftar gitu ya, pemerintah juga sebenarnya telah menyediakan aplikasi Satu Sehat Mobile. Bahkan ini disampaikan oleh staf ahli bidang teknologi kesehatan Kemenkes menjelaskan aplikasi Satu Sehat ini memungkinkan masyarakat mendaftar tanpa harus melakukan antri di puskesmas. Nah ya, jadi memang silahkan diunduh saja untuk aplikasi Satu Sehatnya. Kemudian juga nanti dapat mengisi profil. Masyarakat juga dapat mendaftar pemeriksaan kesehatan dengan memilih tanggal pemeriksaan yang harus dilakukan H+30 setelah ulang tahun. Dan setelah itu ya, aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan keluarga atau anak mereka untuk pemeriksaan yang sama. Dan nih jangan khawatir juga, mungkin kan nggak bisa ya, kita juga tidak bisa memupuk rata bahwa seluruh masyarakat Indonesia sudah melek gitu kan ya, apalagi mungkin di pelosok, kemudian juga untuk lansia gitu ya. Nah, ini bagi masyarakat yang tidak menggunakan aplikasi Satu Sehat Mobile, ini terdapat alternatif pendaftaran melalui WhatsApp ya. Nanti bisa dicari saja pemirsa karena nomor WhatsAppnya ini juga sudah ada di beberapa sumber ya gitu. Ini karena ini fitur chatbot pada nomor tersebut akan memandu masyarakat dalam melakukan pendaftaran cek kesehatan gratis secara mudah. Dan ini kalau kita lihat juga ya pemirsa, program ini merupakan bagian dari investasi besar di bidang kesehatan preventif yang diharapkan ini dapat mengurangi beban biaya kesehatan kuratif. Dan program ini juga tentunya memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, menjadikannya Indonesia dengan negara maju itu sejajar karena menyediakan layanan kesehatan yang setara bagi warganya. Ya, namanya program ya pemirsa, pasti ada trialnya, pasti ada evaluasinya. Tapi kalau misal dari
POV-ku sendiri sih, aku menyambut sangat baik sekali atas program dari pengecekan kesehatan gratis yang memang ini disediakan oleh pemerintah sendiri. Lagi dan lagi ya, kita tahu bahwa memang pencegahan itu lebih baik dibanding mengobati. Namun ini juga ada beberapa respon yang akhirnya juga muncul ya terkait dengan apakah program cek kesehatan gratis ini akan ibaratnya berseberangan dengan adanya kebijakan BPJS yang memang ini selama ini kan sudah dilaksanakan dan juga sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ya, kita nanti coba saja ya pemirsa. Nah, kebetulan juga mungkin pemirsa yang tanggal lahirnya di bulan Februari ini atau mungkin yang Januari kayaknya udah nggak bisa ya, di Februari deh gitu ya, silahkan mungkin bisa dicoba, karena kalau aku sendiri aku juga mau coba deh nanti, karena kebetulan Februari juga nanti kita coba dan akan kita apa ya ibaratnya review mungkin ya. Nah, selanjutnya pemirsa, kalau tadi berita dari Kementerian Kesehatan, selanjutnya pemirsa, ini ada berita dari Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Dilansir dari beberapa sumber pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir ini resmi mengangkat Mayor Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog. Keputusan ini tertuang dalam keputusan Menteri BUMN yang diterbitkan pada 7 Februari 2025. Novi Helmi Prasetya lahir 10 November 1971 di Bangkalan, Jawa Timur. Ia merupakan lulusan Akademi Militer nih ya, tahun 1993 dan berasal dari kecabangan infanteri, khususnya dari pasukan elit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Nah, ini menukil dari beberapa sumber pemirsa, dalam perjalanan karir militernya, Novi Helmi ini menempati berbagai posisi strategis di beberapa sektor. Dan ya akhirnya memang ini ditunjuk oleh Erick Thohir selaku Menteri dari BUMN untuk menjabat sebagai Direktur Utama Bulog. Nah ini tapi kalau kita lihat ya pemirsa ke belakang lah perjalanan Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN. Nah ini untuk Bulog sendiri ya pemirsa, ini banyak sekali ataupun berulang kali ini melakukan merombak jajaran pemimpin perusahaan plat merah tersebut. Nah pada awal Erick Thohir menjadi Menteri BUMN, posisi Direktur Utama Bulog ini kan ditempati oleh Budi Waseso. Nah Budi Waseso atau yang kerap disapa Buas ini menjabat sebagai bos Bulog selama 2 periode. Mantan Kepala Narkotika BNN itu dilantik oleh BUMN Rini Sumarno pada 27 April 2018. Kemudian pada 27 April 2023, Erick Thohir kembali nih menunjuk Buas sebagai dirut dari Bulog. Nah, setelah Buas menjabat sebagai dirut Bulog sekitar 5 tahun, Erick Thohir menggantikannya dengan Bayu Krisnamurti pada 1 Desember 2023. Belum genap nih pemirsa, bukan belum 1 bulan ya, belum genap setahun Bayu menjabat, ini akhirnya Erick Thohir mencopot dan menunjuk Wahyu Suparyono sebagai penggantinya pada 10 September 2024. Dan memang ini Wahyu ini memiliki karir yang panjang di sejumlah BUMN. Namun ini memang senasib dengan Bayu, Wahyu pun dicopot dari posisi Direktur Bulog dalam waktu kurang dari 1 tahun menjabat. Dan akhirnya memang Erick menunjuk Majen TNI Novi Helmi Prasetya menjadi Direktur Utama Perum Bulog menggantikan Wahyu Suparyono per 7 Februari 2025. Jadi memang kalau kita lihat ya, ini pergantian pucuk pimpinan Perum Bulog ini kan memang tertuang dalam keputusan Menteri BUMN. Dan ini tentunya ya ada banyak mungkin pertimbangan yang dipertimbangkan oleh Pak Menteri Erick Thohir ya untuk akhirnya kenapa nih ya memang dari BUMN sendiri ini ataupun dari Bulog sendiri ini sering sekali ada perombakan. Dan tentunya kita berharap ya bahwa kalau misal perombakan terjadi ini tujuannya adalah untuk memperbaiki. Jangan sampai malah titipan akhirnya diganti gitu kan ya. Ya kalau misal ternyata titipannya tidak berkompeten di bidang tersebut kan ini akan menjadi jurang gitu kan ya untuk kita semua seluruh masyarakat Indonesia. Nah pemirsa, berita dari perombakan Dirut Bulog sekaligus menutup nih perjumpaan kita pada pagi hari ini.
Terima kasih pemirsa, masih terus setia nih menyaksikan program Pagi Seru. Kita mengulas beberapa berita yang lagi happening gitu kan ya. Kita ulas secara asik dan no kaku-kaku. Maka dari itu pemirsa, terus saksikan program Pagi Seru yang tayang setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Tayangnya di mana? Tayangnya di kanal YouTube Sultan TV, dan pemirsa juga dapat menyaksikan di TV digital. Pemirsa silakan dapat menyetingnya seperti itu ya. Ada di saluran mana gitu kan? Ini ada di layar. Kemudian juga pemirsa dapat menyaksikannya ya. Silakan untuk dapat mengunduh aplikasi EcoPlay yang ada di App Store ataupun di Play Store. Nah, jangan lupa loh pemirsa untuk menyaksikan program-program lainnya yang ada di kanal YouTube Sultan TV. Serta untuk pemirsa mengikuti berita-berita yang up to date juga pemirsa dapat membaca berita yang ada di website Sultan TV serta konten-konten menarik yang dikemas secara unik yang ada di media sosial Sultan TV. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali pemirsa. Semoga hari ini pemirsa selalu diberikan kebahagiaan, kelancaran dan juga kesuksesan. Saya Raudla Rida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.